Kak. Aku mau nanya dong. Arti dari lukisan ini apa ya? Mana? Oh ini adalah lukisan yang dibuat oleh Raden Saleh Syaikh Bustaman pada 1814 sampai 1880. Lukisan ini bercerita tentang salah satu peristiwa bersejarah di Indonesia. Ya begitu. Wah, keren ya. Ya, kalau mau tahu spesifikasinya atau rangkaian ceritanya tentang lukisan ini bisa langsung tanya Rena ya. Oke. Kak Rina, aku mau tanya, ini cerita lukisannya apa ya? Jadi lukisan itu menggambarkan kegagalan perundingan antara Belanda dan Pangeran Diponegoro sehingga ditangkapnya Pangeran Diponegoro tersebut dengan pengikutnya oleh Belanda. Wah, kasihan ya pangerannya ditangkap. Iya ya. Kak, ingat aku dari kemarin nggak? Iya. Aku mau tanya dong, boleh ceritain nggak ceritanya yang kemarin? Boleh. Teman-teman, mari ikut kita untuk mendengarkan cerita Perang Diponegoro. Ayo. Nah, Perang Diponegoro ini merupakan perang terbesar yang pernah terjadi di Indonesia dan itu tercatat di sejarah Indonesia. Kenapa sih kok bisa jadi perang terbesar? Karena banyak sekali campur tangan pemerintahan Hindia Belanda yang menaikkan pajak-pajak di Indonesia dan menjadikannya masyarakat menjadi gelisah karena tidak mampu membayarnya. Begitu teman-teman. Nah, kalian mau tahu nggak sih kisaran pajaknya berapa? Untuk kisaran pajaknya sekian ya guys. Salah satu bukti campur tangan politik Belanda dalam urusan politik keraton Yogyakarta terjadi ketika Hamengkubuwono keempat wafat pada tahun 1822. Beberapa tindakan Belanda yang dianggap melecehkan harga diri dan nilai-nilai budaya masyarakat menjadi penyebab lain kebencian rakyat kepada Belanda. Sebagai contoh, saat membangun jalan baru pada bulan Mei 1825, Belanda memasang patok-patok pada tanah nenek moyang di Ponorogo. Belanda juga meyakinkan Panglima Sentot Prawiyo-Dirjo untuk membuat perjanjian perdamaian. Pada Maret 1830, Ponorogo bersedia mengadakan perundingan dengan Belanda di Magelang, Jawa Tengah. Ternyata perundingan tersebut adalah siasat untuk menangkap Diponegoro. Akhirnya Diponegoro diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar hingga wafat pada tahun 1855. Setelah berakhirnya Perang Jawa atau Diponegoro, tidak ada lagi perlawanan yang besar di Jawa. Nah, jadi kajian ilmuwan jinakan Diponegoro adalah suatu upaya kolonial Belanda untuk meredam atau menjinakkan upaya perlawanan Diponegoro pada Perang Jawa. Kalian mau tahu nggak gimana kajian ilmuwan menjinakkan Diponegoro? Menggunakan benteng Stelsel untuk melemahkan pasukan Diponegoro. Namun, dia baru dapat ditaklukkan dengan strategi budaya. Gerah melihat ulah Belanda dan gaya hidup ala Barat di Kesultanan Yogyakarta. Diponegoro menyingkir. Selain menggalang kekuatan, dia mempersiapkan kebutuhan logistik. Salah satunya dengan memborong persediaan beras di pasar-pasar di daerah Kedu dan Yogyakarta. Dekat ya nanti. Dengan strategi ini, di setiap wilayah yang berhasil dikuasai Belanda, Belanda membangun beberapa ratus benteng di Pulau Jawa. Kemudian infrastruktur yang menghubungkan setiap benteng, Peter Carey, sejarawan dari Trinity College Oxford, mengatakan benteng Stelsel merupakan kunci kesuksesan dari De Kok melawan Diponegoro. Dari Mei 1827 sampai Maret 1830, De Kok membangun sekitar 258 benteng, sedangkan Saleh menyebutnya ada 265 benteng di seluruh Jawa Tengah dan Timur. Tapi pada tahun 1828 itu merupakan rekor terbanyak membangun benteng karena ada total 90 benteng yang dibangun oleh Belanda. Sekian dari kami, terima kasih. Kasian ya pangerannya
Kemudian infrastruktur yang nanti dikat lagi enggak? Oke, ulangi yang punya aku. Sabar. Udah yuk. Nanti cut ya. Iya. Dengan strategi